Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Selamat pagi para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami dalam kajian serial Adab dan Akhlak yang disiarkan langsung dari studio kami Ma'had Imam Syafi'i Cilacap. Seperti biasa, dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan bersama saya Muhammad Syukron Hanafi akan menemani para pemirsa sekalian untuk berbincang-bincang, mengobrol, dan membahas satu tema dengan judul Dampak dari Sebuah Konsistensi. Nah, tema kali ini sangatlah menarik untuk kita bahas dan untuk kita ketahui bersama. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita sudah kedatangan pemateri kita, yaitu Ustadz Sabri LC Hafidhahullahu Ta'ala, dan beliau sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita pada kesempatan yang mulia ini, langkah baiknya kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Antum gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Dan semoga para pemirsa yang ada di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik Ustadz, sebelum kita masuk ke materi kita Ustadz, mungkin alangkah baiknya kita perkenalan dulu Ustadz, karena Antum juga baru pemateri baru Ustadz di kajian serial Adab dan Akhlak ini Ustadz. Nah, mungkin kita ngobrol tentang Antum kan lulusan dari MAIS Ustadz, angkatan tahun 2019. Baik Ustadz, nah Antum asalnya dari mana Ustadz? Asal dari Lombok, NTB. Lombok Timur tepatnya. Oh, Nusa Tenggara Barat Ustadz ya? Nusa Tenggara Barat. Baik Ustadz. Nah, Antum lulus dari MAIS tahun 2019, langsung lanjut ke Timur Tengah Ustadz. Baik Ustadz. Timur Tengahnya di kampus mana Ustadz? Tepatnya di kampus Jamiatul Malik Khalid atau King Khalid University, sering disingkat dengan KKU. KKU. Itu di kota? Di kota Abha. Baik Ustadz. Di sana mengambil jurusan? Kebetulan kami di sana ngambil jurusan syariah. Syariah. Nah, lebih berfokus ke fikih, usul fikih apa gitu. Syariah Ustadz. Nah, kok yang jadi pertanyaan, Antum kok bisa tertarik ke syariah itu bagaimana Ustadz? Masya Allah. Bisa tertarik ke syariah ya. Tapi sebelumnya mungkin kami ingin mengajak para pemirsa untuk mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita. Karena dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mampu untuk menjalankan aktivitas-aktivitas ibadah kita. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat, dan sesungguhnya dengan nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnalah amal-amal soleh. Kemudian syukur itu adalah sesuatu yang sangat penting sebenarnya ya, sangat penting. Cuma sering dilupakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian bersyukur, sesungguhnya aku akan tambah nikmat kalian. Allah berjanji untuk menambah. Semua kita kalau sudah dapat kebaikan, kalau kita sudah dapat sesuatu yang membahagiakan kita, tentu kita ingin nikmat ini, kebaikan ini konsisten. Kita ingin nikmat ini, kebaikan ini bertambah malah. Dan cara sebenarnya untuk menambah nikmat itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku tambah. Masya Allah. Cuman siapa di antara kita yang benar-benar merenungi firman Allah dalam ayat ini? Aku akan tambah, kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur terhadap nikmat Allah, tidak bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan, tidak bersyukur kepada kebaikan-kebaikan yang telah Allah limpahkan, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau pernah mengatakan, kanu ay salafuna yasummuna syukra al-hafidh wal jalib. Adalah para salaf kita, para pendahulu kita, mereka menamakan syukur itu dengan al-hafidh
al-jalib. Al-hafidh artinya penjaga. Sedangkan al-jalib artinya yang menarik. Yang menarik. Apa yang dijaga dan apa yang ditarik. Yang dijaga, kata para ulama, termasuk Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, yang dijaga adalah nikmat yang sedang kita miliki. Jika kita bersyukur atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, Allah jaga tuh nikmat sehat. Allah akan jaga nikmat itu. Allah akan jaga semua nikmat yang kita syukuri. Jika kita bersyukur kepada Allah atas nikmat, mungkin kita diberikan tempat tinggal, diberikan anak, diberikan istri, diberikan apapun yang membahagiakan kita, dan kita syukuri, Allah jaga nikmat itu. Allah buat nikmat itu langgeng pada diri kita. Kemudian yang kedua, al-jalib, yang menarik. Apa yang ditarik? Nikmat-nikmat yang belum ada pada diri kita. Luar biasa syukur itu. Ternyata syukur itu selain untuk menjaga nikmat yang ada pada kita tetap konsisten, fungsi syukur itu adalah menarik nikmat demi nikmat yang belum kita miliki. Sebagai sebuah analogi, misalkan kita nih memberikan seseorang, misalkan uang atau hadiah, kemudian dia berterima kasih kepada kita, dia ucapkan terima kasih, dia bahagia atas apa yang kita berikan. Kira-kira kita bahagia atau tidak dengan ucapan terima kasih? Bahagia. Kita bahagia, kita senang terhadap itikat baiknya untuk mengucapkan terima kasih atas hadiah yang kita berikan. Dan mungkin hati kita akan tergerak lagi untuk memberikan dia hadiah. Hati kita akan tergerak untuk memberikan dia apa yang lebih besar dari sebelumnya. Betul. Tapi kalau kita tidak berterima kasih, diberikan kemudian kita cemberut atau berpaling, mungkin tidak orang itu memberikan kita lagi. Besok nggak ngasih lagi. Nggak dikasih lagi besok. Betul. Walillahil matsalul a'la. Coba bayangkan kalau kita tidak bersyukur kepada Allah. Apakah mungkin kemudian Allah berikan kita? Jadi kita ini harus menjadi hamba yang pandai-pandai bersyukur. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, seorang hamba, dia harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Harus mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan lagi, kalau dia sudah mengucapkan Alhamdulillah, nah ucapan Alhamdulillah ini nikmat atau tidak, Ustaz? Nikmat. Ini diucapkan Alhamdulillah yang kedua lagi. Berarti setelah kita mengatakan Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas nikmat yang kau berikan kepada hamba, ternyata ucapan Alhamdulillah itu butuh diucapkan Alhamdulillah lagi. Berarti kita mengatakan Alhamdulillah ya Allah atas kemampuan yang kau berikan untuk mengucapkan Alhamdulillah pertama, terhadap syukur ya, terhadap nikmat yang kau berikan. Ibnu Rajab mengatakan lagi Alhamdulillah yang ketiga, yang kedua, yang ketiga, keempat, semuanya butuh Alhamdulillah lagi. Sampai kapan kemudian kita akan mengucapkan Alhamdulillah? Beliau mengatakan sampai kamu benar-benar sadar dan yakin bahwasanya kamu memang tidak akan pernah mampu mensyukuri seluruh nikmat Allah kepada kamu. Jadi kurang lebih seperti itu. Anjuran untuk bersyukur ini besar. Kita harus bersyukur kalau kita ingin tetap memiliki nikmat yang langgeng. Nah, kemudian pertanyaannya apa tadi, Ustaz? Kenapa kok motivasi antum? Mengambil syariah ya? Betul. Adapun mengambil jurusan syariah, sebenarnya mengambil jurusan syariah itu bukan berarti kami tidak suka pelajaran yang lain ya, bukan. Kami suka akidah, kita pelajari akidah, bahkan akidah adalah pondasi di dalam agama kita, harus kita pelajari dengan baik dan benar. Yang dimana kalau itu buruk semua amal perbuatan kita yang lain. Tapi alasan kami mengambil syariah adalah karena kami tertarik dengan pelajaran yang namanya usul fikih dan seluruh cabang-cabangnya. Takhrijul furu' alal furu', takhrijul usul alal furu', takhrijul usul furu' minal usul, takhrijul usul minal usul. Semua itu hal-hal yang menurut kami itu rumit untuk diotodidak. Kalau kita pelajari sendiri, berat ini. Berat. Kemudian kami juga suka sama ilmu-ilmu yang seperti qawaid fikih. Tentunya dengan banyak alasan. Kemudian ilmu-ilmu yang berkaitan dengan maqasidus syariah, karena permasalahan di dalam agama Islam itu begitu banyak. Hampir tidak ada suatu masalah kecuali ada khilaf. Betul. Kecuali ada perbedaan pendapat. Kemudian kan dilemanya kita, kalau kita menemukan satu permasalahan, para ulama kita berbeda pendapat dalam masalah tersebut,
Ulama A mengatakan pendapatnya, ulama B mengatakan pendapatnya, ulama C mengatakan pendapatnya. Kita bingung mau milih yang mana. Betul. Dan salah satu cara kita sebenarnya untuk sampai kepada apa namanya kata rajih, kita bisa merojihkan atau kita bisa melihat mana yang lebih kuat. Mungkin kalau merojihkan agak ini ya, agak tinggi levelnya. Tapi untuk melihat mana yang lebih kuat, yang lebih dekat dengan apa namanya Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita tidak taklid. Kita taklid tapi mungkin tidak dalam semua masalah. Ya itu dengan belajar usul fikih. Salah satu fungsi belajar usul fikih adalah mengeluarkan umat manusia dari kubangan taklid. Mengeluarkan mereka dari kubangan taklid atau ta'assub mungkin. Atau dari mengeluarkan umat manusia dari kubangan ta'assub sehingga kita tidak asal-asal ikut. Kita punya argumen kenapa kita ambil A. Kita punya alasan kenapa kita ambil pendapat B. Ulama ini kita ikuti karena A, B, C, D. Ini dalilnya, ini hujahnya dan seterusnya. Seperti itu mungkin. Baik Ustaz. Nah, Allah Ta'ala. Bentar Ustaz, tadi yang Antum bilang untuk mengeluarkan umat dari ta'assub dan taklid. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz sedikit mengenai ta'assub dan taklid tadi Ustaz. Insyaallah. Berkaitan dengan ta'assub dan taklid, bukankah simbol Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak ta'assub? Betul. Tidak ta'assub atau tidak asal ikut, tidak ikut-ikutan. Yang menjadi panutan kita adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan berarti kita meremehkan ulama. Ini sering orang salah paham di sini. Ketika kita mengatakan yang kita ikuti adalah Al-Quran dan Sunnah, yang kita ikuti adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang mengira kita meremehkan para ulama. Tidak. Para ulama ala ra'si wal ain, di atas kepala dan mata kita. Kita nggak ada apa-apanya dibandingkan para ulama. Cuman maksudnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para ulama nanti berbeda pendapat. Nah, antum ini sekarang memutuskan mau ikut siapa, mau mengambil pendapat siapa. Nah, itu yang kita butuh itu di sana, ilmu, butuh modal, ilmu, usul fikih dan yang lain sebagainya, ilmu alat untuk menimbang perkataan ulama siapa kira-kira yang lebih dekat. Gitu sih sebenarnya. Bukan berarti kita meremehkan ulama, bukan. Betul. Itu sering disalahpahami itu ya. Jadi maksudnya keluar dari ta'assub itu kalau kita sudah punya bekal ilmu usul fikih, kita bisa melihat alasannya ini dibolehkan, alasannya ulama ini mengatakan A apa, alasannya ulama ini mengatakan B apa. Akhirnya kita punya alasan. Betul. Kita nggak asal ikut-ikutan, kita punya argumen, dalilnya kita kaji, tentunya dengan pengetahuan kita yang kita miliki dan tanpa berlebih-lebihan. Betul. Kurang lebih seperti itu sih. Baik, Ustaz. Nah, mungkin kita cukupkan terlebih dahulu Ustaz untuk penilaian. Mungkin kita masuk ke dalam materi kita Ustaz. Nah, sebelum kita lanjut lebih bahas mengenai materi kita Ustaz. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa? Apa alasan antum untuk mengangkat materi ini Ustaz? Masya Allah. Dampak dari sebuah konsistensi ya. Betul. Masya Allah. Alasannya antum kok bisa mengangkat materi konsistensi itu seperti apa Ustaz? Sebenarnya kalau kita mau bicara tentang pencapaian atau perubahan besar yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita, itu tidak akan lepas dari sebuah konsistensi. Kita tidak akan mendapatkan sesuatu hanya sekadar satu kali dilakukan, 2 kali dilakukan, 3 kali dilakukan. Kita tidak akan selesai dengan itu. Betul. Para pengusaha, pembisnis besar, kalau kita tanya mereka, bagaimana awal mula sehingga Anda bisa sukses sampai saat ini? Atau coba ceritakan perjalanan Anda sehingga bisa sukses sampai saat ini. Tidak ada yang mereka yang mengatakan, aku berusaha bisnis 1 kali langsung sukses. Tidak ada. Pasti butuh proses. Betul. Bahkan bangkrut berkali-kali, jatuh bangun terus berkali-kali baru dia bisa sukses. Betul. Bahkan Anda pernah mendengar dari seorang motivator, dia mengatakan kesuksesan itu sebenarnya adalah kegagalan-kegagalan yang terus diulangi. Betul. Kesuksesan itu adalah kegagalan-kegagalan yang terus diulangi. Sehingga orang yang sukses sebenarnya dia adalah orang yang konsisten. Bukan orang yang paling pintar. Pintar penting, tapi yang paling penting adalah konsisten.
Adapun orang-orang yang gagal berarti dia tidak konsisten. Kegagalan kalau dilanjutkan, kata motivator tersebut, kegagalan kalau dilanjutkan akan sukses sebenarnya, terus berlanjut. Kemudian konsisten ini sangat penting. Orang yang dia tidak konsisten sebenarnya, terutama dalam amal soleh, dalam ketaatan, dalam ibadah, dia tercela. Ada sebuah kisah sebenarnya diceritakan oleh para ulama di dalam kitab tafsir mereka. Sebuah kisah dahulu di kota Makkah, ada seorang perempuan yang dia punya hobi dan kebiasaan yang aneh sekali. Kebiasaannya tersebut merajut benang sehingga menjadi rajutan yang indah. Menenun benang sehingga menjadi tenunan yang indah. Menjahit benang sehingga menjadi pakaian yang indah. Desainnya bagus, indah. Tapi setelah dia rajut, setelah dia tenun, setelah dia jahit pakaian tersebut, ketika menjadi rajutan yang bagus, tenunan yang bagus, dia urai satu persatu pakaian tersebut. Dia urai, dia gagalkan dan dia batalkan apa yang telah dia upayakan. Dari dulu dia gagalkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dia di dalam surat An-Nahl. Menurut sebagian para ulama, ayat ini termasuk menegur wanita tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kalian menjadi seperti wanita yang pandir, menjadi seperti wanita yang, mohon maaf, dungu. Dia punya hobi merajut benang, merajut rajutan menjadi rajutan yang bagus dan indah. Setelah menjadi rajutan yang bagus dan indah, dia urai satu persatu pintalan demi pintalan tersebut. Rajutan demi rajutan tersebut diurai sehingga gagal, rusak, dan tidak bagus lagi. Para ulama mengatakan seperti Al-Imam Ibnu Zaid, kemudian Al-Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi mengatakan, hadza mathalun darabahu Allah liman naqada ahdahu ba'da taukidihi. Ini adalah perumpamaan yang Allah letakkan bagi orang-orang yang sebenarnya dia punya kebiasaan bagus, dia punya kebiasaan baik, tapi tiba-tiba dia tinggalkan kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi dia berhenti untuk konsisten. Padahal Allah sudah berikan dia taufik untuk menjalankan ibadah. Allah berikan dia taufik untuk menjalankan suatu aktivitas ketaatan. Allah gerakkan hatinya, Allah gerakkan langkah kakinya untuk mengerjakan aktivitas ibadah. Tapi setelah dia lakukan, setelah dia kerjakan, dia tinggalkan semua itu, maka itu sesuatu yang tercela. Sesuatu yang tercela. Dan itu sebenarnya alasan kami mengangkat tema ini. Jadi konsisten itu sangat penting. Para ulama mengatakan man asya ala syai'in mata alaih, barang siapa yang hidup di atas konsep tertentu, di atas kebiasaan tertentu, dia akan mati dalam keadaan itu. Kalau seseorang hidup dengan kebiasaan ibadah, kebiasaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan zikir, kebiasaan salat, puasa, maka insya Allah dia akan mati dalam keadaan seperti itu. Dan barang siapa yang dia hidup dengan pola yang buruk, cara yang buruk, kebiasaan yang buruk, dia akan mati dalam keadaan seperti itu. Antum masih ingat nggak kisah yang diceritakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya? Jadi ada orang hobinya main catur, skak, ster. Terus dia hobinya main catur selama dia hidup. Dan kebiasaan dia memang main itu. Sampai ketika nyawa sudah berada di kerongkongan, dia akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Ketika ditalkin untuk mengucapkan la ilaha illallah, yang terucap oleh dia adalah skak ster. Jadi sesuai dengan perkataan di atas, man asya ala syai'in mata alaih, barang siapa yang hidup dengan pola kebiasaan tertentu, dia akan meninggal dalam keadaan itu. Jadi sungguh sangat disayangkan kalau kita diberikan taufik untuk ibadah, untuk menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, mendengar zikir, melapaskan zikir, kemudian melakukan aktivitas ketaatan yang lainnya, kemudian kita tinggalkan, sungguh sangat disayangkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya, tergantung endingnya. Dengan apa tuh kita tutup akhir daripada hayat kita. Jadi konsisten itu sangat penting. Konsisten amat sangat penting. Dan cara untuk kita konsisten adalah
dengan memulai dari hal-hal yang kecil. Kita mulai dari hal-hal yang mungkin kelihatannya sepele. Misalkan mohon maaf, sholat sunnah 2 rakaat setelah kita sholat fardu. Kita sholat sunnah rawatib, lakukan. Itu tidak terlampau sulit. Tidak harus kita mengeluarkan uang berjuta-juta, ratusan juta sebagaimana orang haji dan umrah. Betul. Jadi kita lakukan mulai dari yang sepele, yang kecil. Zikir, kita mulai dari hal-hal yang kecil, kebiasaan-kebiasaan kecil. Karena kebiasaan-kebiasaan kecil ini yang akan membantu kita untuk konsisten. Kalau untuk langsung melakukan perbuatan besar itu berat. Belum pernah sholat tahajud. Kemudian pengen konsisten sholat tahajud. Hari pertama sholat tahajudnya dari jam 12 sampai jam 4. Besok nggak bangun lagi. Biasanya itu berat lagi. Benar. Karena kita tidak memulai dari yang ringan. Betul. Makanya anak yang baru lahir itu Ustaz, dia nggak langsung sekolah. Ya Dididik benar, dulu kan, benar. latihan ngomong, Iya. latihan meraba, terus. Kemudian nanti umur 6 tahun baru dia sekolah. Atau sebelum itu mungkin TK dulu, TK dulu. nggak langsung SD. Betul. Dibiasakan dulu bagaimana belajar, dibiasakan bagaimana mengucapkan huruf-huruf huruf-huruf abjad, dibiasakan untuk bertemu sama teman-temannya di sekolah. Setelah itu baru dia naik kelas menuju SD. Di SD nggak langsung ke SMP. Ada namanya kelas 1, ada namanya kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Terus begitu. Jadi mulai dari yang kecil dulu. Yang kecil dulu. Hal-hal yang kecil ini kemudian yang akan membantu kita untuk konsisten. Hal-hal kecil, hal-hal yang dianggap remeh, itu yang akan membantu kita untuk konsisten. Betul. Antum tahu buku Atomic Habit? Tahu. Di sana penulisnya mengatakan, Terjemahannya sudah ya. yeah, Iya. banyak orang mengira perubahan besar dalam dirinya itu harus dilakukan dengan perbuatan besar, tindakan besar. Padahal perubahan-perubahan besar, dampak-dampak besar yang ada dalam hidup kita itu mulai dari kebiasaan kecil atau amalan-amalan kecil namun konsisten. Kebiasaan-kebiasaan kecil namun konsisten. Suatu ketika Imam Al-Bukhari, antum tuh Imam Al-Bukhari ya? Tahu. Beliau penulis kitab hadis terkenal, Sahih Bukhari. Kitab terbaik setelah Al-Quran. Kitab terbaik setelah Al-Quran. Jadi disebutkan oleh para ulama latar belakang kenapa Imam Bukhari nulis kitab Sahih Bukhari. Jadi suatu ketika gurunya mengatakan kepada dia, seandainya ada di antara kalian yang mengumpulkan tentang hadis-hadis sahih. Ya benar. Ucapan sepele. Siapa yang menyangka ucapan ini akan melahirkan sebuah kitab yang fenomenal yang dinamakan dengan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Siapa yang menyangka seperti itu? Gurunya cuma mengatakan 1-2 patah kalimat. Seandainya di antara kalian ada yang mengumpulkan di dalam sebuah buku kumpulan hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW, itu masuk ke dalam hati Imam Bukhari. Kemudian dia pasang tekad, pasang azam, dia harus kumpulkan kitab yang mengumpulkan hadis-hadis sahih. Melalui ucapan yang sedikit, ucapan yang mungkin dianggap sepele sama orang, lahir sebuah karya yang luar biasa. Sampai sekarang menjadi rujukan. Tidak ada ustadz-ustadz sekarang yang lepas dari Sahih Bukhari. Itu menunjukkan perubahan besar, hasil besar, tidak melulu dari tindakan-tindakan besar. Kadang berasal dari perbuatan, perkataan kecil, tapi karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih seperti itu. Baik, alasan kami mengangkat judul ini. Baik. Nah, tadi kan sudah kita ketahui bersama alasan antum mengangkat materi kita, yaitu pentingnya konsisten itu sendiri, Ustaz, ya. Nah, selanjutnya, apakah ada contoh, Ustaz, amalan kecil yang perlu kita jaga untuk meningkatkan konsisten dan itu berakibat besar untuk kita, Ustaz? Contohnya seperti itu. Sebagaimana yang kami katakan tadi, untuk membantu kita konsisten di dalam melakukan amalan, di dalam beribadah, adalah mulai dari sesuatu yang kecil. Betul. Sebelum kita ke contoh, atau sekalian nanti kita akan ambil contoh. Sebenarnya di dalam agama kita, agama Islam, ada sebuah prinsip yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kamu pernah meremehkan amalan sekecil apapun itu, meskipun kamu hanya sekedar berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, wajah yang sumringah, wajah yang memancarkan aura positif, wajah yang tersenyum kepada orang lain. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk tidak meremehkan amalan sekecil apapun, meskipun hanya sekedar tersenyum. Kira-kira kalau saya bertanya kepada antum, butuh modal berapa untuk tersenyum? Modal senyum, Ustaz. Butuh modal berapa kita? Butuh uang nggak? Nggak perlu. 1 juta? Nggak. 2 juta? Tidak perlu. Senyum gratis. Betul. Tapi ternyata senyum yang gratis itu bisa membahagiakan orang. Kalau kita pikirkan, tidak semua orang mudah untuk tersenyum. Ada orang yang sedang mengalami problem rumah tangga, ada orang yang sedang mengalami masalah di kantornya, ada orang yang sedang mumet dengan hutang-hutangnya. Kita bantu mereka dengan cara bertemu, berjumpa dengan mereka dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan wajah yang ceria. Karena aura positif itu menular. Para peneliti mengatakan aura positif itu menular. Betul. Kalau kita senyum, kalau kita ceria, sumringah bertemu dengan orang, insya Allah kesenangan yang ada pada diri kita menular kepada dia. Betul. Kesenangan bisa masuk kepada orang lain hanya sekedar modal wajah yang ceria. Amalan kecil, tapi berdampak yang luar biasa. Yang awalnya mungkin dia susah, Betul. yang awalnya mungkin dia mumet banyak masalah, tiba-tiba karena kita senyum sama dia, tiba-tiba karena kita tertawa, memancarkan wajah yang ceria, dengan itu dia ikut bahagia, dengan itu dia ikut bersenang, dengan itu dia mulai melupakan masalahnya sedikit demi sedikit. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya kesenangan itu apa sih wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan kesenangan itu adalah sururun tudakhiluhu fi qalbi mri'in aw kama qala. Kesenangan itu adalah kesenangan, kebahagiaan yang kamu masukkan ke dalam hati-hati saudaramu. Jadi kita akan dikatakan senang kalau kita mampu memasukkan kesenangan ke dalam hati saudara kita. Kalau kita mampu membuat mereka senang, bahagia, lupa masalahnya. Jadi ini contoh amalan-amalan kecil, tapi ternyata kalau kita konsisten melakukannya akan memiliki dampak besar. Orang akan ceria, orang akan bahagia. Dan kalau orang bahagia, kalau orang ceria, obrolan-obrolan bisa cair. Betul. Mungkin, mohon maaf, mungkin peluang-peluang pekerjaan bisa muncul. Betul. Coba, ada atasan, direktur. Dia mau mengangkat jabatan karyawannya. Mungkin tidak dia akan angkat jabatan seorang karyawan yang mohon maaf tidak pernah senyum, tidak murah senyum, wajah selalu semrawut, murung, cemberut terus. Betul. Mungkin tidak orang-orang yang seperti ini akan diangkat jabatannya. Atau mungkin lebih besar potensinya orang yang murah senyum, orang yang bagus attitude, tegur sapanya lancar. Mana yang lebih besar potensinya untuk diangkat jabatannya menurut antum? Yang murah senyum. Yang murah senyum yang kedua kan? Betul. Jadi sepenting itu. Mulai dari hal-hal yang kecil ternyata akan merubah cita-cita kita. Dampak besar dalam kehidupan kita. Dan dampak besar dalam kehidupan orang lain. Dampak besar dalam kehidupan orang lain. Yang penting satu, lakukan perbuatan-perbuatan kecil itu dan konsisten. Jangan berhenti. Kalau kita berhenti selesai. Mudah bagi kita untuk tersenyum 1 kali, 2 kali. Kemudian selesai. Belum berpengaruh sama orang lain. Betul. Harus terus-menerus. Istiqomah saja. Istiqomah, benar. Konsisten yang kita maksud adalah istiqomah sebenarnya. Suatu ketika, Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang tentang amalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Ummul Mukminin, bagaimana sih sebenarnya amalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Aktivitas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana? Aisyah mengatakan, kana amaluhu dimatan, adalah amal Rasul, aktivitas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkesinambungan, konsisten, terus menerus. Itu contoh amalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Aisyah sendiri dikatakan oleh di dalam sebuah athar, kanat
idza amilat syai'an lazimathu. Aisyah radhiyallahu anha apabila sudah komitmen untuk melakukan sesuatu, beliau konsisten mengerjakan perbuatan tersebut. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau kalau sudah melakukan sesuatu, komitmen melakukan sesuatu, konsisten di dalam mengerjakannya dari awal sampai akhir. Selesai. Kesuksesan itu kalau kita konsisten. Nah, Setengah-tengah nggak akan selesai. betul. Apa kata para motivator kepada para pembisnis? Konsisten. Apa bahasanya saja, bahasa modernnya, all out gitu ya. Benar-benar dikeluarkan kemampuan kita. Betul. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha yuhibbu qauman idza amila amalan an yutqinah. Allah itu cinta kepada suatu kaum yang apabila dia melakukan suatu disiplin, suatu amalan, aktivitas, dia maksimal di dalam mengerjakan perbuatan tersebut. Dia benar-benar mengeluarkan kemampuannya di dalam mengerjakan perbuatan tersebut. Jadi sepenting itu yang namanya konsisten sampai akhir, kemudian dengan maksimal, sepenting itu. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan itu yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena itu yang beliau lihat dari Rasul SAW. Kemudian di dalam Tarikh Al-Kabir, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man burika ala syai'in falyalzamhu." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan dia keberkahan untuk melakukan amal ketaatan, yang Allah anugerahkan baginya untuk melakukan amal ibadah, baik itu salat, puasa, zakat, menuntut ilmu, apapun bentuk amalan tersebut, apa kata Rasul? Falyalzamhu. Hendaklah dia komitmen dan konsisten di dalam mengerjakan perbuatan tersebut. Percuma kita dari awal kita mengenal dakwah, kita rajin, tapi kemudian akhir hayat kita su'ul khatimah, percuma. Yang akan dihitung adalah akhirnya sebagaimana yang kita katakan di atas. Jadi konsisten ini sangat penting. Dia akan berdampak bukan hanya untuk dunia kita, tapi untuk akhirat. Orang-orang barat, mohon maaf, orang-orang yang non-Islam, orang-orang kafir, mereka konsisten sekali dalam mengerjakan pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka, dalam usaha mereka. Apapun yang mereka lakukan konsisten, makanya mereka bisa sukses. Itu untuk dunia, untuk dunia mereka konsisten itu, untuk dunia mereka semaksimal itu, untuk dunia mereka luar biasa bekerja keras untuk mendapatkan dunia. Dan kita seorang mukmin, cita-cita tertinggi kita adalah surga Firdaus. Cita-cita tertinggi kita adalah surga. Kenapa kemudian kita tidak konsisten untuk meraih cita-cita itu? Suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabatnya, mintalah Firdaus, mintalah surga Firdaus. Jadi yang diajarkan oleh Rasul adalah meminta Firdaus, meminta surga, meminta sesuatu yang abadi, meminta sesuatu yang akan membuat kita bahagia selama-lamanya. Jika orang kafir, non-Islam, bisa maksimal, bisa benar-benar bekerja keras untuk mendapatkan dan mewujudkan cita-cita dunianya, apakah kemudian kita tidak konsisten, tidak maksimal, tidak kerja keras untuk mendapatkan cita-cita akhirat kita? Jadi ini maksud kami dari judul dampak konsistensi. Dampak dari sebuah konsistensi. Dampaknya besar, akan menentukan nasib seseorang di akhirat, di surga atau di neraka. Kurang lebih seperti itu. Baik, nah tadi kita sudah menyinggung tentang contoh-contohnya. Misalnya tadi yang sebagian besar orang tuh menganggap sepele, Ustaz. Misalnya tadi cuma senyum ke saudara, itu kan sebenarnya ringan untuk kita kerjakan, Ustaz. Tapi ada beberapa orang yang mungkin menganggapnya sepele. Nah, cuma sekedar senyum aja, kenapa sih gitu. Padahal pas berpapasan itu kadang lihat, cuma sengaja nggak melihat seperti itu, Ustaz, dan tidak senyum. Nah itu contoh yang menyepelekan tadi amalan yang sangat ringan kecil. Dan itu pun dampaknya sangat besar. Nah yang menjadi pertanyaan, Ustaz, nah kita kan tadi sudah membahas tentang hal-hal kecil tadi yang memiliki dampak. Nah apa, Ustaz, dampaknya hal kecil tadi untuk kita membuat dampak kita menjadi besar, untuk konsisten seperti itu? Dampaknya seperti apa? Masya Allah. Jadi benar-benar kata antum,
Masih banyak kita yang tidak terlalu memperhitungkan Betul. untuk senyum itu. Bertemu sama saudara, kadang seperti tidak kenal. Bertemu sama saudara, kadang ya udah pura-pura tidak Iya, lihat. benar. Bahkan banyak di antara kita yang salam itu cuma sama orang yang dia kenal, Iya, benar. ya atau tidak? Benar, benar. Kita kalau nggak kenal nggak salam. Ya, Kalau kenal baru salam. baru salam. Dan itu tanda hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Jadi salah satu tanda hari kiamat itu kita salam sama orang yang hanya kita kenal. Itu salah satu tanda hari kiamat. Masya Allah. Cuman salam sama orang yang kita kenal. Orang yang tidak kita kenal kita tidak salami. Jadi sekali lagi ya, untuk para pemirsa, tentunya untuk diri kami pribadi pertama, kemudian untuk para pemirsa, agar kita yakin lagi tentang bagaimana pentingnya konsisten atau mulai dari hal-hal yang kecil tadi, agar kita yakin lagi adalah begini. Di dalam dunia ilmu, dan saya yakin di dalam dunia bisnis, dunia usaha pun seperti itu. Di dalam dunia ilmu, para ulama mengatakan man akhadhal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Barang siapa yang dia menuntut ilmu dengan cara sekaligus, maka ilmu itu akan hilang darinya dengan cara sekaligus. Betul. Pengen langsung jadi ulama, baru nuntut ilmu, baru mondok, pengen langsung jadi ulama, semuanya dipelajari. Nahu alfiyah langsung dipelajari, tanpa jurumiyah langsung alfiyah. Langsung alfiah Malik. Usul fikih, tanpa mempelajari pondasi-pondasi usul fikih, langsung Rodotun Nazir atau Mustasbah Imam Al-Ghazali. Kemudian tafsir tanpa mulai dari tafsir Syabdur Rahman As-Sa'di, tafsir Ibnu Katsir, langsung ke tafsir Ibnu Jarir atau Bari, tafsir Imam Al-Qurtubi, langsung tingkat tinggi seperti itu. Barang siapa yang seperti itu, kata para ulama, dhahaba anhu jumlah, ilmu akan pergi darinya dengan secara seketika. Ilmu akan pergi dengan cara sekaligus. Betul, betul. Contohnya, kita punya botol. Lubang botol itu kecil apa besar? Kecil. Terus antum disuruh memasukkan air ke dalam botol tersebut, tapi wadah yang antum miliki besar. Seperti ember. Betul. Iya, iya. Apakah nanti cara antum akan memasukkan air ke dalam botol itu dituangkan sekaligus atau pelan-pelan? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Tuangan sekaligus malah nggak ada yang masuk. Jatuh botolnya. Nggak ada yang masuk. Pun begitu di dalam dunia ilmu. Kita harus pelan-pelan. Jadi hal-hal kecil aja dulu, mulai dari hal-hal yang paling basic, hal-hal yang paling dasar. Makanya para ulama mengatakan, man haramal usul, hurimal usul. Barang siapa yang dia tidak mulai dari hal-hal basic, hal-hal dasar, dia tidak akan pernah sampai kepada puncak. Tidak akan pernah sampai kepada akhir daripada jalan dia menuntut ilmu. Dia tetap akan di sana-sana saja. Jadi, begitu kata para ulama kita, man akhadhal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Barang siapa yang dia menuntut ilmu dengan cara sekaligus, ilmu akan hilang darinya dengan cara sekaligus juga. Ini menunjukkan berarti sesuatu itu mulai dari yang kecil. Kita mulai dari yang kecil, kita mulai dari yang sederhana saja dulu. Yang basic kita pelajari dengan baik, kita kuasai dengan baik, baru kita naik. Betul. Nggak ada orang yang baru datang tiba-tiba langsung jadi direktur, belum jelas latar belakangnya, pendidikannya belum jelas, tiba-tiba diangkat, belum tentu. Kalaupun ada mungkin sedikit, tapi hukum kebanyakan pasti melalui karier. Betul. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, barulah dia bisa sampai kepada cita-citanya. Kemudian ada juga perkataan para ulama, ini juga bagus, Masya Allah, luar biasa. Beliau mengatakan, masyus sulahfati fi talabil ilmi khairun min tayranit tayr. Cara kura berjalan yang pelan-pelan itu, di dalam menuntut ilmu lebih baik daripada terbangnya burung. Kalau sekarang kita ditanya, mana yang lebih cepat, burung atau kura-kura? Lebih cepat burung. Jauh lebih cepat burung. Betul. Kura-kura lambat. Tapi ternyata para ulama kita mengatakan, di dalam menuntut ilmu, ternyata yang kita butuhkan metode kura-kura itu, pelan-pelan itu. Jadi jangan langsung naik. Alfiah langsung tanpa jurumnya, hancur kita. Ada seorang ahli nahu, beliau di Azhar, ahli nahu dari Afrika. Beliau mengatakan, barang siapa yang mempelajari alfiah tanpa melalui jurumiyah, faqad rama nafsahu fil halak.
dia sudah melemparkan dirinya pada lubang kebinasaan. Kebinasaan. Betul. Kalau dia tidak mulai dari yang kecil, kalau dia tidak mulai dari yang basic. Jadi seperti itu juga di dalam amal ibadah, mulai yang kecil-kecil dulu, mulai dari tersenyum sama orang lain, mulai dari kita membantu orang lain. Misalkan kita melihat orang di jalan, kemudian jatuh barang yang dia bawa, hal itu mungkin terlihat sepele, tapi kita bantu, bantu angkat kepada kendaraannya. Kemudian ada nenek-nenek yang kita lihat atau bapak-bapak yang membawa rumput, sedang nyabit rumput, bawa rumput, jatuh, kita bantu. Hal-hal yang seperti ini tuh besar nilainya di dalam Islam. Hal-hal yang seperti ini besar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala an amshi fi hajatin ma'a akhi khairun wa ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra aw kama qala." Aku berjalan untuk memenuhi kebutuhan saudaraku, lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Berjalan memenuhi kebutuhan saudara, sedikit aja berjalan sedikit. Berjalan memenuhi kebutuhan saudara lebih dicintai daripada iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Ya, sebesar itu kalau kita membantu orang lain. Hal-hal sepele, tapi ternyata pahalanya besar di sisi Allah. Dan barang siapa yang membantu saudaranya, Allah akan senantiasa membantunya. Barang siapa yang membantu saudaranya, Allah akan senantiasa membantunya. Ada pelajaran sosial yang luar biasa yang bisa kita ambil di sini. Yang dimana ketika Rasul mengatakan barang siapa yang membantu saudaranya, Allah akan senantiasa membantunya. Ada pelajaran sosial yang luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita agar tidak egois. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita agar ramah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita agar peduli kepada sesama, agar peduli kepada lingkungan. Coba Allah katakan, aku bantu kamu, kurang lebih seperti itu tadi. Allah akan membantu dia, Allah akan bantu dia selama dia membantu saudaranya. Luar biasa. Kalau misalkan, mohon maaf, presiden mengatakan, barang siapa yang memberikan tetangganya makan, aku akan berikan dia bantuan, kata presiden misalkan. Tertarik atau tidak? Tertarik Sekali. Mungkin tidak hadiah dari presiden ecek-ecekan. Mungkin tidak hadiah dari presiden sederhana. Hadiah dari presiden luar biasa. Mungkin kita dikasih mobil, mungkin dikasih entahlah apa, tapi berharga. Selain dia luar biasa kualitasnya, tapi berharga dari presiden. Sekarang yang mengatakan itu Allah, Tuhan kita, Rabb semesta alam, yang mengatakan melalui tulisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membantu saudaranya, Allah senantiasa bantu dia. Pertanyaannya, kita ini butuh bantuan Allah atau tidak? Butuh atau tidak? Butuh sekali. Antum ada masalah? Pernah mengalami masalah? Sering. Banyak di antara kita punya masalah. Memang kita tempatnya masalah. Kita tempatnya problem. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka kalau dia sudah mengatakan aku beriman, kemudian dia tidak akan diuji? Oh tidak. Diuji. Berarti kita memiliki banyak masalah. Tempatnya masalah. Tempatnya masalah. Dan dunia itu darul bala, tempatnya masalah, dunia ujian. Dunia ini adalah rumah ujian. Makanya sebenarnya jangan bahagia kalau ada orang yang bilang sama kita, semoga kamu tidak mendapatkan masalah lagi. Jangan bahagia, karena sebenarnya dia sedang mendoakan kita kematian. Kalau ada orang yang mengatakan sama kita, semoga terbebas dari masalah ya, semoga tidak ada masalah, sebenarnya dia mendoakan kita kematian. Karena selama kita hidup di dunia, akan selalu ada masalah. Akan selalu ada problem. Tidak mungkin tidak. Sehingga ketika kita tahu diri kita banyak masalah, ketika kita tahu diri kita banyak problem, butuh bantuan. Dan bantuan yang paling kita butuhkan adalah bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara salah satunya untuk mendapatkan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membantu saudara kita. Di dalam surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah Musa alaihi salam. Suatu ketika Nabi Musa berlari dari kaumnya karena beliau pernah melakukan kesalahan.
Tidak sengaja beliau lari dari kaumnya, kemudian mendapatkan 2 orang wanita yang sedang menunggu antrian untuk mengambil air, memberikan ternaknya minuman. Betul. Rasul mengatakan Nabi Musa mengatakan ma khotbukuma, apa kepentingan kalian berdua? Apa urusan kalian berdua? Wanita tersebut mengatakan, kami sedang mengantri, kami tidak mampu untuk berebut, kami butuh waktu, nanti kalau sudah luang kami akan mengambil air. Kurang lebih seperti itu. Kemudian Nabi Musa tanpa basa-basi membantu 2 wanita tersebut, menolong 2 wanita tersebut. Diambilkannya air, bahkan diberikan sampai selesai urusannya. Kemudian Nabi Musa bersandar di bawah pohon kurma, di bawah pohon kurma, bersandar di batang kurma. Kemudian seraya mengatakan, qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sesungguhnya aku terhadap rahmat yang kau turunkan amat sangat butuh, ya Allah, kata Nabi Musa. Tanpa basa-basi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan Nabi Musa apa yang dibutuhkan. Nabi Musa tidak meminta jodoh, Nabi Musa tidak meminta rumah, Nabi Musa tidak meminta pekerjaan. Beliau membantu sesama. Setelah itu bersandar di batang pohon kurma dan mengatakan, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Aku butuh terhadap karuniamu, ya Allah. Allah berikan dia jodoh. Betul. Allah nikahkan dengan salah satu wanita tersebut. Betul. Kemudian Allah berikan pekerjaan. Oh, luar biasa. Ini kan cita-cita anak muda kebanyakan saat ini. Mereka butuh pekerjaan dan butuh pendamping. Betul. Hidup tanpa pendamping kalau Ustaz. Antum tahu Adam alaihissalam Tahu. di mana tempatnya dulu awal? surga. Di surga. Betul. Pas di surga sempat ngadu sama Allah, nggak betah. Sendiri. Di surga loh, padahal di surga, wow, kelezatan, kebahagiaan yang luar biasa. Di surga nggak betah karena nggak ada wanita. Betul. Akhirnya Allah ciptakan pendamping, Hawa, ibunda Hawa. Jadi maksud kita kembali ke tema. Musa setelah membantu orang, Allah bantu. Ya Rabb, Nabi Musa alaihissalam baru selesai membantu orang, Allah langsung wujudkan apa yang dia inginkan. Allah berikan apa yang dia butuhkan. Allah tahu tidak kebutuhan kita. Tahu. Allah tahu tidak apa yang sedang kita inginkan. Tahu. Wujudkan cita-cita kita. Buat diri kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membantu sesama. Ini nilai sosial yang sebenarnya ditanamkan oleh syariat kita. Bukan hanya untuk membantu diri sendiri, bukan hanya untuk peduli dengan diri sendiri, tapi ketika kamu sudah berlebih, ketika kamu sudah memiliki kemampuan yang berlebih, kamu melihat orang terzolimi, kamu melihat orang yang membutuhkan bantuan, bantu. Saat itu Allah akan berikan kita bantuan lagi. Masya Allah, luar biasa. Ini nilai sosial yang sangat luar biasa. Ada sebuah hadis, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang seseorang yang dia dibangkitkan di alam kubur, kemudian diputuskan baginya 10 kali cambukan. Di dalam kubur diputuskan baginya 10 kali cambukan. Dia heran, atas dasar dosa apa aku dicambuk? Kenapa aku dicambuk, ya Allah? Kenapa? Dosa apa yang aku lakukan? Dia belum sadar. Terus dia minta kortingan, minta diskon. Jangan 10 lah, aku nggak tahu nih salahku apa, jangan 10 lah. Akhirnya, singkat cerita dia diberikan 1 kali cambukan saja. Awalnya 10 jadi 1. Akhirnya dia dicambuk. Cambukan pertama itu mengeluarkan percikan api yang dahsyat. Cambukan itu memenuhi kuburannya, memenuhi kuburannya dengan api. 1 kali cambukan. Antum bayangkan kalau jadi 10 kali cambukan, apa yang terjadi? Cambukan 1 kali memenuhi kuburannya dengan api. Apalagi 10 kali cambukan. Poin kita adalah sebab dia dicambuk. Ternyata dikatakan kepadanya, karena dia masih bingung atas dasar apa nih aku disiksa, dicambuk. Dikatakan kepadanya, li'annaka mararta bimazlumin falam tansuruh wa sallaita bi ghairi tahur atau kama qala. Karena kamu dahulu di dunia, kamu pernah sholat tanpa berwudu dengan sengaja. Kamu pernah sholat tanpa berwudu dengan sengaja. Sholat tanpa mandi.
Sholat tanpa mandi wajib yang kita maksud. Sholat tanpa berwudu, dengan sengaja tanpa bersuci. Dan yang kedua, kamu pernah berpapasan melihat orang yang sedang terzolimi dan kamu tidak membantunya. Luar biasa. Syariat kita sangat menekankan yang namanya empati. Sangat menekankan yang namanya peduli kepada sesama. Ahlus sunnah wal jamaah, ketika kita mengaku ahlus sunnah para pemirsa, ketika kita mengaku mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus menjadi orang yang paling ramah. Kita harus menjadi orang yang paling murah senyum. Jangan ketika kita mengaku diri kita ahlus sunnah kemudian kita begitu murung, cemberut, menatap orang dengan pandangan sinis. Jangan. Orang-orang itu dia butuh dirangkul. Betul. Orang-orang itu butuh ucapan-ucapan yang lembut dari kita. Kalau kita ditolak sama orang, kalau kita tidak diterima sama orang, dakwah kita ditolak sama orang, periksa diri dulu deh. Introspeksi diri. Diri dulu. Jangan langsung fokus menyalahkan orang, langsung fokus, oh dia tidak menerima kebenaran, dia tidak menerima Al-Quran. Jangan, periksa diri dulu. Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Idza ra'aita rajulan adzahun nas wa lam yarji ila nafsihi bil laum wal istighfar fa'lam anna al musibata hiyal musibah." Jika kamu melihat orang disakiti oleh orang lain, termasuk ditolak nanti misalkan dakwahnya atau apapun itu, kalau kita melihat orang seperti itu dan dia langsung fokus bagaimana cara balas dendam kepada orang yang menyakitinya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ketahuilah musibah yang menimpa dia benar-benar musibah. Musibah itu bisa jadi nikmat, Sat. Betul. Musibah itu bisa jadi nikmat. Apa kata Rasul dalam sebuah hadis? Ajaban likulli amrin mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Menakjubkan perkara orang mukmin, semuanya itu bagus bagi dia. Apabila ditimpa keburukan dia bersabar, bagus. Apabila ditimpa kebaikan dia bersyukur, bagus bagi dia. Semua keadaan itu bagi orang-orang mukmin itu bagus. Tapi kapan itu akan menjadi bagus? Kalau dia bersabar. Dan itu yang dimaksud sama Ibnu Taimiyah tadi. Kalau ada orang disakiti oleh orang lain dan dia langsung fokus balas dendam, fokus langsung menyakiti orang lain lagi, langsung fokus ke kesalahan orang, tidak introspeksi diri, tidak benahi diri, tidak fokus sama diri sendiri, ketahuilah musibah yang dia timpa benar-benar musibah. Benar-benar musibah. Tidak akan berubah menjadi pahala, tidak akan berubah menjadi kebaikan. Jadi sebelum kita salahkan orang, lihat diri kita terlebih dahulu. Al-ibratu laisa bima yuqal walakin kaifa yuqal, kata para ulama. Ibrah, poin dari sebuah materi yang kita sampaikan bukan hanya sekedar konten apa yang kita sampaikan, bukan judul apa yang kita sampaikan, tapi cara kita menyampaikan. Cara kita menyampaikan. Rasul aja ditegur kok sama Allah, walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Seandainya kamu wahai Muhammad berlaku keras di dalam berdakwah, berlaku keras kepada mereka, mereka akan berpaling dari sekitarmu. Rasul, ini Rasul, manusia yang paling lembut, manusia yang paling bagus akhlaknya, manusia yang dikatakan oleh Aisyah kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Masih ditegur sama Allah. Apalagi kemudian kita gimana, apa ceritanya, apa kabarnya kita? Kita mau kemudian melepaskan semua itu, kita tidak akan lemah lembut. Oh, salah kita. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan di dalam Syarah Aqidah Wasithiyah, di akhir, jadi beliau mengatakan orang yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan hanya orang yang mempelajari tauhid rububiyah, bukan hanya orang yang mempelajari tauhid uluhiyah, bukan hanya orang yang mempelajari tauhid asma wa sifat, bukan hanya orang yang mempelajari tauhid, bukan hanya itu Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu dilanjutkan dong, jangan berhenti sampai di sana aja. Ahlus Sunnah itu apa? Orang yang paling bagus akhlaknya, orang yang paling bagus budi pekertinya, orang yang paling rohim kepada umat manusia, orang yang paling besar kasih sayangnya kepada umat manusia. Antum ingat kasus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilempar di kota Taif? Beliau berdakwah ke kota Taif dengan niatan untuk memberikan kebaikan kepada penduduk Taif tersebut. Beliau dilempar. Anak-anak kecil melempari dengan batu. Orang-orang dewasa melempari dengan batu. Berlumuran darah
bercucur keringat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah. Sampai dikatakan tubuh mulia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jelas mana hidung mana mata, semuanya berlumuran dengan warna merah darah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau pun diusir, anak-anak kecil diprovokasi untuk mengatakan orang gila kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun diusir dan Rasul ditawari oleh malaikat gunung. Malaikat mengatakan, ya Muhammad in syi'ta nutabbiqu alaihimul akhsyabain. Wahai Muhammad, kamu mau enggak aku timpakan gunung ini kepada penduduk desa yang sudah menyakiti kamu? Kamu mau tidak sekarang aku timpakan gunung yang besar ini untuk meluluh lantahkan desa yang menyakiti kamu? Apa jawaban Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalla, tidak seperti itu, jangan sakiti mereka. Mereka adalah umat yang tidak tahu. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah, kata Rasul. Aku berharap nanti keluar generasi-generasi keturunan-keturunan mereka yang melempari aku dengan batu, yang menyakiti aku, yang menzolimi aku. Aku berharap nanti akan datang generasi dari mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu bukan akhlak yang mulia? Dan kita mengakui diri kita mengikuti Rasul? Itulah akhlak Rasul, para pemirsa. Itu akhlak Rasul. Tidak fokus untuk balas dendam. Tidak fokus untuk langsung bagaimana cara menyakiti orang yang menyakiti kita. Bukan begitu. Jadi, ar-raja awsa' minal khauf, kata para ulama. Harapan itu harus lebih besar daripada ketakutan. Harapan untuk dia menjadi generasi yang bagus, yang luar biasa, harus lebih besar. Seandainya Rasul tidak memiliki harapan besar terhadap kaum Taif, keturunan Taif, maka mungkin Rasul akan mengatakan hancurkan saja. Mungkin Rasul akan mengatakan demikian. Tapi ternyata harapan Rasul besar, kasih sayang Rasul besar. Masya Allah, kasih sayang Rasul begitu besar. Allah bebaskan mereka dan Allah mengatakan jangan. Aku berharap akan keluar dari generasi mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ahmad, kalau nggak salah Imam Ahmad ya, atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lupa ana. Suatu ketika beliau kan di penjara. Dizolimi beliau sama pemerintah saat itu. Dizolimi, di penjara tanpa sebab, tanpa kesalahan. Kemudian ketika beliau bebas, murid-muridnya berkata kepadanya, wahai Imam, alhamdulillah sekarang Anda sudah bebas. Bagaimana sekarang? Apa yang kita akan ucapkan dan doakan kepada pemimpin yang menyakiti Anda dulu, yang menzolimi Anda, kepada si fulan, si alan yang menzolimi Anda sehingga masuk penjara bertahun-tahun. Apa kemudian kira-kira doa yang kita akan panjatkan nih? Apakah kita akan mendoakan mereka luluh lantah, hancur, binasa, zolim? Apa kira-kira yang akan kita doakan? Apa kata Imam Ahmad? Beliau mengatakan, tidak, aku memaafkan mereka. Ya Rabb, luar biasa ya. Itu Ahlus Sunnah, itulah di Ahlus Sunnah. Aku memaafkan mereka. Dan beliau mengatakan, aku berdakwah, berusaha berdakwah, menyampaikan kebenaran, tujuannya untuk mengeluarkan mereka dari kesyirikan menuju tauhid, dari keburukan menuju kebaikan, gunanya agar mereka tidak diazab, disiksa di api neraka, agar mereka tidak disiksa, disakiti di kubur, di alam akhirat. Itu tujuanku. Masa sekarang aku yang akan membuat mereka disakiti? Masa sekarang aku yang akan membuat mereka dizolimi? Aku maafkan mereka, kata la ilaha illallah. Luar biasa. Itu halak Ahlus Sunnah, Ustaz. Itu yang dikatakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang paling bagus akhlaknya, budi pekertinya, mudah tersenyum. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah suatu ketika dikabarkan kepada beliau bahwasanya orang yang menyakiti beliau sudah meninggal dunia, orang yang menyakiti beliau sudah wafat, beliau mengatakan, kabarkan kepada keluarganya
aku yang akan menanggung kebutuhannya. Masya Allah. Ya Rabb, kabarkan kepada keluarganya. Orang yang menzolimi dia, orang yang menyakiti beliau, kabarkan kepada keluarganya, aku yang akan menanggung dia. Kebutuhan kuliah anaknya, kebutuhan makan istrinya, listriknya lah, apanya lah, aku yang akan tanggung. Masya Allah. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala alam bisa. Baik Ustaz. Nah, tadi sudah kita jabarkan panjang lebar Ustaz ya, Masya Allah. Nah, ini sudah berujung kita ngobrol selama kurang lebih 1 jam Ustaz. Mungkin ada pesan untuk pemirsa untuk sebelum kita tutup Ustaz, mungkin 1 menit atau 2 menit untuk pemirsa, kesimpulan ataupun pesan untuk pemirsa sebelum kita tutup Ustaz. Pesan ya atau kesimpulan dari kami pribadi untuk para pemirsa, tentunya untuk kami pribadi, jangan pernah berhenti untuk melakukan amalan selagi kita mampu. Konsisten terus, tetap lakukan apapun yang telah Allah berikan dan apa yang telah Allah karuniakan kepada kita dari amal soleh. Karena orang-orang yang konsisten, orang-orang yang tetap melakukan amal kebaikan, nanti jika ada suatu masa dia tidak bisa mengerjakan perbuatan itu, dia tidak bisa mengerjakan ibadah yang biasa dia lakukan, dia akan diberikan pahala sebagaimana dia mengerjakannya pada waktu-waktu sebelumnya. Ini dalilnya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Idza maridal 'abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Apabila seorang hamba melakukan safar atau sedang sakit, kemudian karena safar dan sakitnya dia tidak bisa melakukan amal ibadah yang konsisten yang biasa dia lakukan, Allah berikan baginya pahala persis sebagaimana ketika dia sehat, persis sebagaimana ketika dia dalam keadaan mukim tidak safar. Masya Allah, besar. Contohnya Ustaz, ada seorang wanita, biasa dia puasa pada bulan Ramadan, terus puasa kalau tidak ada halangan. Tiba-tiba dia berhalangan karena haid, karena nifas. Bukan karena keinginan dia sendiri, karena haidnya tersebut, karena dia datang bulan dia tidak berpuasa, Allah berikan dia pahala sempurna sebagaimana pahala dia berpuasa ketika dia tidak datang bulan. Itu jarang diketahui oleh para wanita. Ini harus diketahui oleh para wanita. Haid Anda, wahai para ibu-ibu, wahai para pemirsa, wahai para jamaah wanita, ketika Anda datang bulan, ketika Ramadan datang, jangan berkecil hati, jangan bersedih, apalagi sampai merasa tidak mampu melakukan ketaatan. Jangan. Sejatinya ketika kita haid dan tidak mampu berpuasa, itu sejatinya adalah salah satu bentuk ketundukan kita kepada Allah, karena yang memerintahkan kita jangan berpuasa ketika haid adalah Allah. Jadi seperti itu, orang yang terbiasa melakukan amal ibadah, konsisten melakukan amal ibadah, Allah akan berikan baginya pahala sempurna ketika dia tidak mampu lagi melakukan amal ibadah tersebut, baik karena sakit atau karena safar. Allah ta'ala alam bisawab. Jazakallah khairan Ustaz atas penyampaian materi kita Ustaz. Mungkin kita bisa lanjut di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baik para pemirsa yang semoga dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah mengobrol, berbincang-bincang bersama Ustaz Sabri selama kurang lebih 1 jam dan tiba waktunya untuk kami pamit undur diri. Saksikan terus kajian serial Adab dan Akhlak setiap hari Rabu pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di Niaga TV. Kami dari studio Mahat Imam Syafi'i Cilacap pamit undur diri. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.